Terus diburu Densus 88, sejumlah teroris akhirnya menyerahkan diri. Benarkah hal ini merupakan tanda melemahnya aksi terorisme di negeri ini? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Rumah M. Thorik di Jalan Teratai, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat hingga hari ini masih menjadi sorotan warga. Sejumlah petugas TNI dan polisi berpakaian preman masih berjaga-jaga di sekitar rumah. M. Thorik menyerahkan diri ke Polsek Tambora setelah diburu Densus 88 karena diduga berada di balik meledaknya bom di Jembatan Besi, Jakarta Barat 5 September lalu. Thorik yang mengaku sebagai calon pengantin ini sempat berencana melakukan aksi bom bunuh diri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta. Selain Thorik, Yusuf Rizaldi alias Abu Toto, Kamis kemarin juga menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Abu Toto menjadi buronan Densus 88 dalam kasus ledakan bom di sebuah rumah yatim piatu di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Alasan keluarga menjadi dalih kedua tersangka teroris ini untuk keluar dari persembunyiannya. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini menjadi fenomena baru dan sangat bertentangan dengan faham kelompok teror yang menganggap mati adalah sebuah kemuliaan. Masih teringat aksi perlawanan gembong teroris Dr. Azahari yang justru bersiap meledakkan diri setelah mengetahui dirinya dikepung polisi. Dr. Azahari yang diduga menjadi otak rencana rangkaian serangan bom di Bali ini akhirnya tewas terkena tembakan anggota Densus 88. Dan tubuh tersangka telah terpasang rangkaian bom yang siap untuk diledakkan. Aksi nekat juga ditunjukkan oleh Ibrahim, tersangka pemasok bahan peledak dalam aksi serangan bom di Hotel JW Marriott tahun 2009. Walau berjam-jam terkepung ratusan anggota polisi di rumah persembunyiannya di Temanggung, Jawa Tengah, Ibrahim tetap nekat untuk bertahan. Padahal rumah persembunyiannya nyaris tidak berhenti di berondong rentetan peluru dan ledakan bom kejut. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini bisa menjadi tanda semakin lemahnya doktrin yang kini dianut kalangan teroris. Ya, cenderung mereka itu menjadi bagian dari instruksi gerakan. Jadi tidak pernah menjadi diri mereka sendiri. Tapi mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan ustadznya, apa yang dikatakan oleh seniornya. Mereka seakan-akan tidak mampu untuk menjadi diri mereka sendiri gitu lah. Kendornya jihad para teroris ini tidak terlepas dari hilangnya tokoh kunci yang selama ini menggenjot anggotanya dengan berbagai doktrin sesat untuk memerangi sesama. Pada masa lalu, selain Dr. Azahari, nama-nama seperti Nurdin M. Top, Umar Patek, Hambali, Imam Samudra, serta keluarga Ali Gufron, Ali Imron, dan Amrozi yang dikenal teruji dalam aksi di serangan teror maupun sebagai relawan di berbagai wilayah konflik. Melemahnya daya juang anggota teroris ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk lebih memperbaiki pola perang terhadap terorisme dan menggantikan operasi bersenjata dengan pendekatan kemanusiaan serta merangkul kembali anak-anak bangsa yang sempat disesatkan oleh ajaran terorisme. Tim Liputan Trans 7. Dan melakukan koordinasi untuk mengejar pelaku yang melarikan diri ke dalam sebuah gedung. Terlihat terdengar juga ada 2 kali ledakan atau tembakan di sana. Ya. Dan saat ini polisi sedang berjaga-jaga mengepung daerah-daerah yang dicurigai tempat berlindungnya para tersangka, yaitu di Jakarta Theater. Ya, lokasi ini berada di daerah Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Dan terus polisi melakukan pengejaran terhadap tersangka pelaku penembakan terhadap polisi dan warga. Sampai sejauh ini sudah ada 7 yang meninggal, 3 dari kepolisian, kemudian dari 4 warga sipil. Dan kami juga menghimbau untuk masyarakat untuk tidak mendekati TKP dan tetap berada pada lokasi yang aman. Bisa terlihat ambulans sudah membawa pergi korban-korban dan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Belum ada informasi rumah sakit mana yang akan dituju. Ya, ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang masuk ke arah Starbucks, tepat di atasnya adalah gedung Jakarta Theater. Ya, karena ledakan pertama memang terjadi di gedung Starbucks. Betul. Dan ledakan kedua terjadi di pos polisi Tamrin. Dan selang 15 menit kemudian terjadi ledakan lagi di parkiran Starbucks. Ya, ini para awak media sedang berusaha untuk mengembalikan gambar, namun sempat dihalangi oleh pihak dari kepolisian untuk
memperlancar proses pengejaran terhadap pelaku penembakan. Ya, karena memang TKP sampai saat ini masih disterilisasi oleh polisi. Warga pun dilarang mendekat, mobil-mobil pun tidak boleh lalu lalang kecuali ambulans dan kepolisian tentunya. Ya, polisi juga menggunakan mobil Fortuner untuk mengamankan diri selain menggunakan rompi anti peluru. Kemudian ada barakuda juga dikerahkan. Kemudian polisi juga melakukan patroli menggunakan helikopter untuk menangkap pelaku penembakan yang masih dikejar hingga saat ini. Ada yang masuk ke dalam gedung Lotus, Jakarta Theater, Cakrawa, dan gedung Raja Wali. Kemudian Raja Wali juga ditutup, gedung Lotus pun juga ditutup. Kemudian ada beberapa pelaku yang mencoba melarikan diri ke arah Semanggi. Kita masih mencoba untuk mengupdate informasi apakah pelaku sudah berhasil ditangkap. Ya, ini dia ledakan yang terjadi di pos polisi mengakibatkan 3 warga meninggal di tempat. Ya, mungkin masyarakat banyak menerima foto-foto yang beredar sampai saat ini. Dan dari sosial media juga sudah mulai ramai. Ada.